Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Alfalah Halmaira dari kelas MG203, Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Wahyu Purbo Santoso, dan juga seluruh rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Saat ini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan tahun ajaran 2024 dan 2025. Dengan mempresentasikan infografis perkembangan sektor jasa keuangan tahun 2022, lanjutan dari tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor, yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Sebagai dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68%. Emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Kemudian, perkembangan indikator perekonomian global secara umum dalam tren, yaitu terjadinya pengetatan kebijakan moneter global secara umum berlanjut. Lalu Bank Sentral Global utama mensinyalkan pik kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dan panjang. Lalu juga Bank of Japan mulai memperluas range fluktuasi Japanese government bonds. Pasar menilai langkah ini sebagai permulaan langkah normalisasi kebijakan ke depan. Lalu, pemerintah Tiongkok mulai melakukan reopening ekonomi dari era COVID policy yang diperkirakan akan meningkatkan ketidakpastian di Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi nasional mulai mengalami moderasi tetapi masih di level yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari surplus neraca perdagangan, Purchasing Managers Index, manufaktur masih berada di zona ekspansi. Lalu indikator konsumsi masyarakat tetap tumbuh positif dan suku bunga acuan Bank Indonesia di level 5,50% naik 25 BPS. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kondisi perbankan berdasarkan data infografis tahun 2022 yang mencakup kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan juga rasio kinerja, yang dimana kondisi kredit perbankan pada November 2022 itu tumbuh 11,16%, dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347,5 triliun. Lalu pada dana pihak ketiga, kondisinya tumbuh 8,78% menjadi 7.974 triliun. Utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Lalu yang terakhir, pada kondisi perbankan rasio kinerja. Sektor jasa keuangan tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan DPK yang kuat dan indikasi pemulihan fungsi intermediasi. Kondisi perbankan berdasarkan data infografis tahun 2022 ini menunjukkan kredit restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar 13,27 triliun menjadi 499,87 triliun, dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah. Padahal pada Oktober 2022 lalu itu terdapat 2,53 juta nasabah. Kemudian yang berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi industri non-keuangan berdasarkan data infografis tahun 2022. Beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, diantaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan vintage peer-to-peer lending.
yang dimana sektor industri non-keuangan menunjukkan kinerja positif seperti pertumbuhan ekonomi tercatat di atas ekspektasi, tingkat inflasi inti masih terjaga dan surplus neraca perdagangan berlanjut. Lalu OJK juga melakukan langkah-langkah untuk mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan. Dan juga yang terakhir itu, OJK terus melakukan pengawasan dan penegakan ketentuan untuk memastikan kepatuhan dan integritas industri. Permodalan di sektor industri non-keuangan terjaga dengan risk-based capital. Asuransi masih berada di atas threshold dan gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Permodalan di sektor industri non-keuangan terjaga dengan risk-based capital. Asuransi masih berada di atas threshold dan gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Hal ini dapat dilihat dari RBC asuransi jiwa yang berada di titik 324,34% pada bulan November 2022 lalu. Kemudian RBC asuransi umum itu pada bulan November 2022 berada pada titik 479,88% dan gearing rasio perusahaan pembiayaan pada November 2022 berada pada titik 2,01. Kemudian NPF perusahaan pembiayaan atau gross itu pada November 2022 berada pada titik 2,48%. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan berdasarkan data infografis pada tahun 2022. OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di tahun 2022 dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Di antaranya yaitu mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Lalu yang kedua itu kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional, seperti kebijakan prudensial mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, lalu kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi terutama yang terdampak bencana, dan juga relaksasi restrukturisasi kredit atau pembiayaan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024 untuk segmen industri, sektor, dan daerah tertentu. Lalu yang ketiga itu adanya penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan seperti memperkuat pengaturan yang mendukung akselerasi transformasi digital dan ketahanan teknologi informasi perbankan, dan juga akan mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum. Lalu yang keempat itu adanya penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan seperti mendukung penerapan standar Basel III reforms. Lalu yang kelima itu peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen seperti survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2020 dengan tingkat literasi keuangan 49,68% dan tingkat inklusi keuangan 85,10%. Lalu juga meluncurkan mobil sarana di informasi mobil, literasi, dan edukasi keuangan atau Simolek Edutainment. Lalu yang keenam itu upaya enforcement atau penegakan hukum. Di bidang pasar modal 217, tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan teknis dan pemeriksaan kepatuhan. 19 perintah tertulis, 1057 surat sanksi. Dan juga seperti penegakan secara tegas ketentuan modal inti bank umum. Lalu yang ketujuh itu peningkatan governance di sektor keuangan, seperti membentuk steering komite persiapan penerapan PSAK 74, dan juga memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi di sektor jasa keuangan berjalan dengan efektif. Lalu yang ke-8 itu dukungan terhadap inovasi keuangan digital, seperti menyelenggarakan rangkaian kegiatan Indonesia Financement Summit. Kemudian, opini saya terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen berdasarkan data infografis pada tahun 2022 ini menunjukkan literasi dan inklusi keuangan yang positif. Ini memberikan indikasi awal bahwa program edukasi konsumen di sektor jasa keuangan mungkin memberikan dampak yang baik.
Namun, penting untuk diingat bahwa data ini tidak secara langsung mengukur kualitas atau jangkauan program edukasi dan perlindungan secara keseluruhan. Kemudian, opini saya terhadap kebijakan OJK di sektor jasa keuangan berdasarkan data infografis pada tahun 2022 ini menunjukkan dampak positif dalam pertumbuhan, stabilitas, dan inklusi keuangan. Ini memberikan indikasi awal bahwa kebijakan OJK di sektor jasa keuangan secara umum memberikan dampak yang baik. Namun perlu diingat bahwa data ini juga tidak secara langsung mengukur kualitas atau efektivitas kebijakan secara keseluruhannya. Baiklah, cukup sekian presentasi saya mengenai infografis perkembangan sektor jasa keuangan 2022 ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.